pada gambar berikut ini. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi pada soal nomor 1 ini diberikan sebuah rangkaian bel elektronik. Nah, rangkaian bel elektronik ini kan pada bagian yang ini, nampak kursor kakak kan? Nampak? Ya. Nampak kan? Nah, di bagian yang kursor yang kakak tunjuk ini merupakan rangkaian multi vibrator. Nah, jadi rangkaian multi vibrator ini nanti outputnya dihubungkan ke transistor sama ke bel elektronik ini. Kan dulu pernah belajar, nah, kita nanti dihubungkan dia ke bel elektronik. Nah, soalnya yang pertama, coba tentukan periode dan frekuensi dari multi vibrator pada potensiometer 4 kilo ohm. Nah, mana yang dia dijadiin potensiometer ini? Ini dia RP 50K. Jadi di 50K di sini maksudnya bukan kita pakai nilainya 50K, tapi nilai potensiometer maksimumnya itu 50K. Jadi ditanyanya bagaimana periode dan frekuensi dari multivibrator saat potensiometernya 40 kilo ohm. Nah, selanjutnya berapa periode minimum dan maksimum? Nah, periode minimum dan maksimum ini nanti pengaruhnya terhadap potensiometer. Kita tahu kalau potensiometer itu kan bisa nilainya 0 sampai nilai maksimum kan. Jadi kalau dia kita lihat dia dari nilai minimum dan maksimum dari potensiometernya. Yang ketiga ini frekuensi dari minimum dan maksimum. Kalau kita nanti dapat nilai periodanya, nanti akan mudah kita menemukan frekuensinya. Nah, nanti juga dicari tegangan keluarannya dan tegangan pada speakernya dan juga arus pada speakernya ini. Pertama, kita akan bahas dulu soal yang A. Nah, soal yang A ini kan ditanyanya berapa periode dan frekuensi saat potensiometernya 40K. Pertama kita buat dulu apa-apa aja yang diketahui. R1-nya, R2-nya, R3, R4, terus ada tegangannya, tegangan VCC-nya, terus RB-nya, RP-nya, sama tahanan yang ada pada speakernya 75 ohm. Terus di sini kalau di multivibrator kan pakai kapasitor C1 sama C2. Nilainya sama yaitu 0,1 mikrofarad. Nah, untuk soal yang A ini kan pada RP 40 kilo ohm. Nah, kita tahu persamaannya untuk mencari periode itu adalah 0,693 dikali RP ditambah R1 dikali C1 ditambah R2 dikali C2. Kenapa dia RP1 ditambah R1? Karena di sini RP-nya sama R1-nya seri kan, makanya dia ditambah. Terus ditambah sama R2, R2 yang ini dikali sama C2-nya. Nah, kita masukkan nilai RP-nya itu 40K. Lalu nanti kita tambah nilai R1 dikali dengan nilai kapasitor C1-nya 0,1 mikrofarad. Ini ditambah sama besar R2-nya. R2-nya kan 20K kilo ohm. Terus C2-nya 0,1 mikrofarad. Jadi setelah kita kali-kalikan, didapatkan besarnya itu sama dengan 4,23 dikali 10 pangkat min 3 second. Kalau periode itu satuannya second ya. Nah, atau detik. Jadi kalau kita hilangkan pangkat min 3-nya jadi dia 4,23 milisecond. Nah, kalau seandainya kakak ada salah-salah angkanya atau apanya, perkaliannya nanti diperbaiki aja ya. Soalnya ini jawaban UAS kakak dulu. Jadi kakak nggak tahu ini pasti benar atau enggak, tapi sepengetahuan kakak konsepnya begini gitu. Nah, selanjutnya berapa frekuensinya? Kan seperti kita tahu frekuensi itu kan berbanding terbalik sama periode. Jadi besar frekuensi itu sama dengan 1 per T. Jadi kita masukkan nilai T tadi, jadi kita dapatkan frekuensinya 236,41 Hz. Nah, untuk soal yang A ini apa ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Paham, Kak. Nah, kakak kecepatan apa gimana? Tidak, Kak. Nah, di sini kakak nggak akan bagiin kertas UAS kakak. Jadi kalau mau catat-catat, di sini juga dari himanya juga ada nge-record. Nanti kalau bermasalah jaringan bisa dilihat di record himanya. Selanjutnya kita tengok berapa periode minimum dan periode maksimum. Itu soal yang B tadi kan. Nah,
periode minimum, berarti kita tengok dari besar potensiometernya itu kalau seandainya diatur dengan 0 ohm atau yang paling kecil bisa itu 0 kan. Jadi kita masukin ke persamaan yang tadi. Kita ganti RP-nya ini sama 0 ohm. Nah, selebihnya sama kan, masukin nilai-nilainya, persamaannya tetap yang tadi kita pakai. Cuman nilai RP-nya kita ganti jadi 0 karena dia T minimum. Nah, didapatkan besar T-nya itu 1,46 milisecond. Kalau seandainya T-nya maksimum, berarti pada saat potensiometernya bernilai maksimum. Potensiometernya maksimumnya kan 50K. Jadi kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi, RP-nya itu 50K. Didapatkan T maksimumnya itu adalah 4,92 milisecond. Nah, berarti kan bisa kita lihat yang T minimumnya 1,46. Sedangkan yang T maksimumnya 4,92 milisecond. Lalu soal yang C-nya, berapa frekuensi minimum dan frekuensi maksimum. Jadi, untuk mengetahui frekuensi minimum dan frekuensi maksimumnya itu kan T minimum dan T maksimum. Jadi tinggal dimasukin aja nih V minimum, frekuensi minimum ini ketika T-nya itu maksimum, karena kita tahu bahwa frekuensi itu kan berbanding terbalik sama periode. Jadi kalau seandainya kita ingin tahu berapa frekuensi minimum, berarti kita lihat ketika periodenya maksimum. Jadi frekuensi minimumnya itu adalah 1/T maksimum, dapat nilainya 203,25 Hz. Nah, lalu untuk frekuensi maksimum, kita lihat ketika T periodenya itu bernilai minimum. Jadi frekuensi maksimum sama dengan 1/T minimum. Jadi didapatkan hasilnya 684,93 Hz. Beda kan, berarti nilai yang ini kecil kan, nilai ini besar. Jadi F minimum itu berbanding terbalik dengan frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Jadi ketika frekuensinya minimum, kita lihat ketika T-nya itu maksimum. Nah, sampai di sini apa adik-adik paham? Paham, Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, berarti kita lanjut ke soal yang D. Sekarang yang ditanyanya, berapa tegangan keluaran dan tegangan pada speaker serta arus yang ada pada speaker ini. Nah, untuk mendapatkan tegangan keluaran, berarti tegangan keluarannya itu yang ada pada tegangan keluaran transistor 3 ini. Soalnya kan nanti tegangan keluaran di sini akan terhubung ke sini kan. Jadi kan ini multivibrator menghasilkan tegangan keluaran. Tegangan keluaran di multivibrator ini akan jadi tegangan masukan bagi transistor 3. Yang jadi tegangan keluaran sebenarnya itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh transistor 3 ini. Nah, tegangan pada speaker ini merupakan tergantung tegangan yang ada pada transistor 3 ini. Lalu arus pada speaker juga tergantung pada nilai tegangan pada speaker ini. Jadi kita lihat dulu, kan tegangan pada transistor 3, tegangan keluaran ini, dan tegangan arus pada speaker ini nilainya itu berbeda-beda. Karena ketika nanti transistor, kan ini namanya bel. Bel itu kan kenapa dia jadi bel? Karena nanti ada saatnya dia bunyi, ada saatnya dia enggak. Makanya terdengar pokoknya ada saat belnya bunyi, ada saatnya belnya enggak bunyi. Nah, nanti ketika transistor T2 ini terputus, transistor T2 ini terputus, nah transistor T2 ini terhubung karena nilai VO3 ini tergantung sama nilai dari transistor T2 ini. Karena kalau kejelasan tadi, tegangan keluaran pada T2 ini merupakan tegangan masukan dari T3. Jadi pada saat kita lihat dari keadaan pertama, pada saat transistor T2 ini terputus. Pada saat transistor T2 ini terputus, maka arus akan minimum atau mengalir pada kolektor T2, sehingga arus pada kolektor itu sama dengan 0 ampere. Dan tegangan keluaran pada T2 itu akan mendekati VCC.
Sehingga tegangan keluaran pada transistor 2 ini bisa kita cari dengan PCC dikurang arus pada kolektor dikali RC. Nah, kan kita tahu arusnya itu 0. Jadi otomatis besar tegangan keluaran pada transistor 2 ini adalah 9 volt. Kalau tegangan keluaran pada transistor 2 ini 9 volt, berarti tegangan masukan ke transistor 3 ini juga 9 volt. Jadi sama dengan tegangan masukan pada base transistor 3 ini base-nya ya. Jadi masukan pada base transistor 3 ini adalah 9 volt. Lalu dari sana bisa kita cari berapa tegangan pada transistor 3. Jadi itu tegangan keluaran dari transistor 3. Nah, kalau seandainya tegangan masukan dari di base ini besar dari tegangan transistor yaitu 1,4 volt seperti yang pelajaran pada materi-materi sebelumnya, berarti kalau seandainya besar dia tegangan masukan pada base ini dari PT-nya itu yang 1,4 volt, maka arus itu akan maksimum mengalir pada kolektor T3. Dan kalau arusnya maksimum mengalir, berarti tegangan keluarannya itu akan mendekati 0. Sehingga kita bisa hitung tegangan keluaran pada T3 itu VCC dikurang IC dikali RC. Nah, karena tegangan keluarannya mendekat seperti ini tadi, jadi tegangan keluaran pada T3 itu adalah 0 volt. Sekarang berapa tegangan yang ada pada speaker ini? Nah, tegangan yang di speaker ini tergantung sama VCC dan juga tegangan keluaran dari transistor. Karena arahnya beda, jadi VCC dikurang dari tegangan keluaran transistor 3. Karena tegangan keluaran dari transistor 3 itu 0 volt, berarti tegangan pada speaker ini adalah 9 volt. Nah, lalu berapa arus pada speaker ini? Nah, arus pada speaker ini itu tergantung sama tegangannya, sama tahanan yang ada di sini kan 75 ohm. Jadi, arusnya sama dengan P speaker, tegangan speaker per tahanan pada speaker. 9 per 75 ohm jadinya 0,12 ampere. Selanjutnya, sedangkan pada saat, jadi nah, jadi pada saat transistornya itu terputus, berarti bell speakernya itu akan bunyi karena ada tegangan dan juga ada arusnya. Namun ketika nanti transistor 2 ini terhubung, berarti arus akan mengalir maksimum ke kolektor T2 sehingga tegangan keluaran itu akan minimum atau mendekati 0. Sehingga kita bisa ketahui tegangan keluarannya itu adalah 0. Sehingga tegangan masukan ke transistor 3 itu sama dengan 0 volt. Nah, ketika tegangan masukan itu kecil daripada VBE atau tegangan base emitter, nah, tegangan dari base emitter itu kan 0,7 volt. Nah, kalau seandainya tegangan masukan pada base transistor 3 itu ke kolektor T3 dan tegangan keluarannya itu nanti akan mendekati VCC, sehingga kita dapatkan VOT3 itu adalah 9 volt, karena kita tahu VCC-nya adalah 9 volt dari dari speakernya, yaitu VCC dikurang sama tegangan keluaran dari transistor 3. Dan dengan arusnya, kalau tegangannya 0, berarti arusnya 0. Itulah pembahasan untuk soal nomor 1. Sampai di sini, apa adik-adik ada yang ingin ditanyakan?